Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlina. Dan saya Ella Mailinda. Kami dari semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Abdul Kabir. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang uji tuki untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah statistik. Apa itu uji tuki? Uji tuki merupakan uji lanjut dari uji ANOVA. Uji tuki sering disebut juga dengan uji beda nyata jujur atau BNJ. Uji ini dilakukan saat hasil uji ANOVA menghasilkan keputusan tolak H0. Tolak H0 pada uji ANOVA menunjukkan ada populasi yang memiliki rata-rata berbeda. Dalam uji tuki, setiap pasangan populasi akan diuji. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan uji tuki. Yang pertama, telah melakukan uji ANOVA yang menyatakan hasilnya tolak H0. Yang kedua, menentukan hipotesis uji sebagai dasar pengambilan keputusan. Hipotesis yang digunakan dalam uji tuki adalah H0 mu I sama dengan mu J, H1 mu I bukan sama dengan mu J. Keputusannya, H0 ditolak jika nilai mutlak dari selisih rata-rata masing-masing populasi lebih dari nilai T. Yang ketiga, menghitung nilai statistik uji dengan signifikansi tertentu, bisa dengan 5% ataupun 1%. Yang keempat, melakukan pengujian terhadap tiap populasi dengan menghitung nilai mutlak dari selisih rata-rata masing-masing populasi. Yang kelima, membuat keputusan dan interpretasi. Keputusan dari uji ini yaitu gagal tolak H0 ketika mutlak selisih rata-rata kurang dari nilai T, dan tolak H0 ketika mutlak selisih rata-rata lebih dari atau sama dengan nilai T. Guys, setelah kalian mengetahui dari penjelasan uji tuki, sekarang kita harus mengetahui dong rumus dan kegunaan uji tuki tersebut. Di sini kita ambil contoh. Seorang peneliti ingin membandingkan hasil nilai dari metode-metode yang diberikan, yaitu metode eksperimen, diskusi, demonstrasi, soal, dan tanya jawab dalam waktu 4 minggu akan diteliti. Yang pertama, berapa rata-rata hasil nilai kelima metode tersebut? Yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata hasil nilai dari kelima metode tersebut? Yang ketiga, mana saja metode yang memiliki rata-rata hasil nilai ujian yang sama dan berbeda? Di sini kita menggunakan signifikan 5% ya. Dari video ini kita menyalin ya dari yang tadi dengan judulnya pengaruh metode ajar terhadap hasil belajar. Di sini kita memiliki 4 ulangan dan 5 kelompok ya. Yang pertama eksperimen, diskusi, demonstrasi, soal, dan tanya jawab. Di sini kita memiliki sigma dari eksperimen 32, diskusi 30, demonstrasi 28, soal 25, tanya jawab 17. Lalu sigma X dari jumlah keseluruhan yaitu 132. Setelah mengetahui hasil hitung ini, tahap selanjutnya yaitu mencari rata-rata hasil nilai dengan kelima metode. Di sini kita beri label ya, atau labelnya kita kasih Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Y1 ini sebagai eksperimen, Y2 diskusi, Y3 demonstrasi, Y4 soal, dan Y5 tanya jawab. Nah, di 1, Y2, Y3, Y4, dan Y5 ini kita dapat nilai ya, hasil rata-ratanya dari sigma ini 32,
dibagi sama banyaknya ulangan. Berarti 32 dibagi 4 hasilnya 8. 2 desimal di belakang koma. Lalu Y2 ini, Y2 30 dibagi 4 hasilnya 7,5. 50, nolnya ini sebagai tambahan. Dan Y3 nya ini 28 ini. 28 dibagi 4 berarti 7 dan 2 desimal. Lalu Y4 ininya 25 ya. 25 dibagi 4 hasilnya 6,25. Dan Y5 ini 17 ini dibagi 4 hasilnya 4,25 ya. 4,25. Di sini didapat hasil rata-rata nilai dengan kelima metode. Nah, ini dicari sebelum kita berlanjut ke tabel ANOVA. Kita di sini menggunakan ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Kalau dua jalur two way ANOVA. Nah, dan setelah kita mengetahui pengaruh metode aja terhadap hasil belajar dan rata-ratanya nih, sekarang kita ke tabel ANOVA. Nih, ada rumusnya dan ada tabelnya ya. Di sini terdiri dari SK, JK, DB, KT, F hitung dan F table. Apa sih JK? Nah, JK ini artinya jumlah kuadrat, DB ini derajat bebas, KT ini kuadrat tengah, dan F hitung dan F table. Cara mencarinya atau membacanya gimana? Nah, ini JKP, JKG, dan JKT. Sama seperti DB, DB juga DBP, DBG, DBT. KT pun iya, KTP, KTG, dan KT total atau KTT. Di sini ada F hitung dan F table. Dan cara mencarinya seperti apa? Nih, cara mencarinya yang pertama yaitu JKT. Nih, JKT. JKT ini rumusnya sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N. Nah, sigma X kuadrat yang apa? Nih, sigma X kuadrat ini yang 8 sampai dengan 4 ini. Nah, itu dikuadratkan semua. Nah, dijumlahkan kan? Nah, terus dikurang dengan sigma X kuadrat per N. Sigma X kuadrat per N ini 132 kuadrat dibagi N. N itu banyaknya ulangan dikali banyaknya kelompok, berarti 20 kan? Dan di sini kita sudah menghitung ya bahwa JKT itu memiliki hasil yaitu 64,8. 64,8. Dan seterusnya kita cari apa JKP, JK perlakuan, yaitu sigma P kuadrat dibagi N kecil dan N besar itu beda ya, dikurang sigma X kuadrat per N besar. Nah, sigma P itu apa? Sigma P ini juga sama, yaitu 8, 7, sampai 4 dikuadratkan masing-masing, lalu dibagi dengan N-nya ini N kecil itu jumlah ulangan. Nah, 4 kan, dikurang sigma X tadi yang 132 dibagi 12 dipangkatkan, yang N ini jumlah keseluruhan. Dan di sini kita sudah mengetahui hasil dari JKP. JKP yaitu 34,3. 34,3. Nah, setelah kita mengetahui JKT dan JKP, kita cari JKG atau JK galat. JK galat ini rumusnya JKT dikurang JKP. JKT dikurang JKP, maka didapat hasil yaitu 30,5. 30,5. Nah,
Setelah itu kita beralih ke DB. DB pun sama, kita harus mencari DB total dahulu. DBT itu didapat dari N besar dikurang 1. Berarti tadi N besarnya 20 dikurang 1 yaitu 19. Lalu DBP. DBP ini apa? K dikurang 1. K-nya tadi itu berarti banyaknya kelompok dikurang 1. Banyaknya kelompok yaitu 5. 5 dikurang 1 berarti DBP-nya 4. Dan kita cari apa lagi? Kita cari DBG. DBG itu N besar dikurang K. N besar tadi 20 dikurang K-nya itu berarti dikurang 5. Berarti dia 15. Nah, setelah kita mendapat hasil JK dan DB, kita beralih ke KT. KT ini didapat dari JKP dikurang DBP. Nih, JKP dikurang dibagi DBP, maaf. Berarti kita telah membagikan dan hasilnya sudah diketahui yaitu 8,575 dan sekarang KTG ini nih dapat dari JKG dibagi DBP. Berarti JKG-nya 30,5 dibagi DBG-nya 15. Berarti kita telah menghitung yaitu dapat hasilnya 2,033. 2,033. Kita ambil 3 huruf di belakang koma ya. Nah, setelah kita mengetahui JK, DB, dan KT, kita mencari F hitung. F hitung ini didapat dari KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Ini rumusnya. Maka 8,575 dibagi 2,033 hasilnya yaitu 4,218. Dan setelah 4-4-nya ketemu, kita mencari F table. F table dapat dari mana? Nih rumusnya F table itu DBP dan DBG. DBP-nya 4, DBG-nya 15. Berarti kita mencari yang horizontal apa vertikal itu yang 4 dan ke-15. Bakal kita temuin F table-nya 3,06. Nah, di sini kita telah mengetahui ya tabel ANOVA. Jadi di sini F hitung lebih besar ya daripada F table. F hitungnya 4,218 sedangkan F table-nya 3,06. Berarti kalau misalkan dia lebih besar, dia ada tolak HO. Tolak HO itu artinya ada rata-rata yang berbeda dan di sini kita akan melanjutkan dengan uji Tukey. Nah, setelah kita mengetahui bahwa di tabel ANOVA ada tolak HO, maka kita menggunakan uji lanjut dengan uji Tukey. Di sini saya menggunakan uji Tukey-nya yaitu yang BNJ atau beda nyata jujur ya. Di sini dengan QI-nya 0,05, P itu banyaknya kelompok dan DB galat yang ada di tabel ANOVA dikali akar dari KTG di tabel ANOVA per N. N-nya ini banyaknya ulangan. Di sini BNJ sama dengan Q-nya tadi Q yaitu 0,05, P-nya itu 5 dan DB galatnya yaitu 15 dikali akar dari KTG per N. Maaf kalau tidak kelihatan. Nah, di sini kita mencari ke tabel Q yaitu dari 5 per 15 ini
kita dapatkan bahwa hasilnya 4,37. Bisa dilihat ya ntar di Google. Nah, dikali dari KTG-nya tadi 2,033. N-nya tentu saja 4. Di sini 4,37 dikali 2,033 dibagi 4 yaitu akar 0,508. Di sini saja ya lanjutannya. Nah, lalu 4,37 dikali akar dari 0,508 itu yaitu 0,713. Jadi BNJ dari 0,05 yaitu hasilnya 3,116. Nah, inilah hasil uji Tuke. Kita mengetahui bahwa uji Tuke-nya yaitu sebesar 3,116, maka kita mencari yang nomor 2 yaitu apakah ada perbedaan rata-rata hasil nilai dalam kelima metode tersebut. Nah, di sini kita melakukan pengujian pasangan populasi. Nah, di sini memiliki 3 kelompok ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Di masing-masing kelompok ini tidak memiliki hasil nilai yang sama dan variabel yang sama. Di sini kita beri contoh ya. Y1 dikurangi 2. Y1-nya yaitu 8 dikurangi 2-nya itu sebesar 7,50, maka didapat hasil nilai 0,50. Begitupun yang lainnya. Ini dijumlahkan satu per satu. Nah, lalu kita mengetahui bahwasannya 0,50 ini lebih kecil atau kurang dari TA. TA-nya tadi yaitu uji Tuke yaitu sebesar 3,116. Ini lebih kecil, yang nomor 2, 3 lebih kecil, dan di sini ada yang lebih besar. Artinya berbeda dari yang ketiga di atas tadi, yaitu sebesar 3,75 lebih besar atau lebih dari TA. TA-nya tadi 3,116. Begitupun selanjutnya, di sini kita mengetahui bahwa ada yang berbeda lagi yaitu Y2 dan Y5, yaitu sebesar 3,25 lebih besar daripada TA sebesar 3,116. Setelah mengetahui semuanya bahwasanya cuma Y1 dan Y5, Y2 dan Y5, maka kita akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mana saja metode yang memiliki rata-rata hasil nilai ujian yang sama dan berbeda. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan tingkat signifikan 5% melalui uji Tuke dapat dinyatakan bahwa pasangan populasi yang memiliki hasil nilai rata-rata berbeda yaitu pada metode ajar eksperimen yaitu Y1 dan tanya jawab yaitu Y5. Di sini diskusi sebagai Y2 dan tanya jawab sebagai Y5. Sedangkan pasangan metode yang lain memiliki rata-rata hasil nilai yang sama. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalam.